Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reno Farahaniawan. Tadi malam jutaan orang di seluruh dunia merebahkan tubuhnya di kasur dan berjanji pada diri mereka sendiri, saya hanya akan menonton TikTok selama 5 menit. Namun realitasnya mereka berakhir menatap layar hingga jam 3 pagi. Bangun dengan kelelahan ekstrim dan mengalami degradasi fokus yang kini kita kenal dengan istilah brain rot. Saya meyakini bahwa epidemi ini bukanlah satu kegagalan moral individu, melainkan keberhasilan mutlak dari satu arsitektur teknologi yang eksploitatif yang memang dirancang khusus untuk meretas otak manusia. Sehingga saya percaya bahwa epidemi kecanduan short video merupakan kegagalan desain platform yang eksploitatif, bukan kegagalan daripada kontrol diri penggunanya. Tentang karakterisasi desain eksploitatif, bukan cuma desain aplikasinya yang menarik. Manipulasi psikologis tingkat tinggi terjadi ketika satu aplikasi tersebut melibatkan algoritma for your page (FYP) atau fitur yang kita bisa menggulir aplikasi tersebut tanpa batas, infinite scroll, dan autoplay dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah aplikasi tersebut merongrong kita dari dalam. Dan fitur-fitur ini memang sengaja diciptakan oleh ribuan insinyur dan ahli saraf neuroscientist dengan satu tujuan tunggal. Apa itu? Memonopoli atensi pengguna selama mungkin. Karena kekayaan itu bukan uang, kekayaan itu adalah atensi. Kontrol diri adalah fungsi kognitif yang dikendalikan oleh korteks prefrontal di otak kita, prefrontal cortex. Fungsi ini membutuhkan energi, kesadaran aktif, dan titik henti. Dan saya akan membuktikan mengapa desain platform seperti ini secara sistematis akan melumpuhkan fungsi kontrol diri pada manusia. Sehingga menuntut self-control dalam skenario ini adalah satu kecacatan logika dan ketidakadilan yang struktural. Bertumpu pada fakta bahwa yang akan kita bicarakan adalah mempertarungkan dua entitas yang kekuatannya sangat tidak seimbang, asumsi bahwa pengguna punya kekuatan yang setara dengan platform. Ketika kita bedah realitanya, di satu sisi ring Anda memiliki individu biasa, seorang pelajar yang kelelahan setelah seharian di sekolah, seorang mahasiswa yang kembali ke kos setelah seharian belajar di kampus, atau seorang pekerja yang stres setelah lama di kantor sampai sore. Otak mereka sedang berada dalam kondisi rentan kelelahan dan mencari ketenangan, relaksasi. Di sisi ring yang lain, kita punya superkomputer bernilai triliunan dolar yang digerakkan oleh AI. AI ini melacak berapa milidetik Anda menatap satu video, menganalisis pelebaran pupil Anda jika algoritma diizinkan mengakses kamera, dan menyajikan konten berikutnya secara presisi untuk memicu lonjakan dopamin tertinggi di otak Anda. Platform short video pada dasarnya adalah mesin slot kasino digital yang diletakkan di saku miliaran orang. Saya punya, Anda punya, dan kita letakkan di saku. Setiap kali kita melakukan swipe up, kita sedang menarik tuas mesin slot, menunggu hadiah dopamin instan berikutnya. Sehingga yang kita cari terus-terusan adalah dopamin. Ketika manusia kelelahan dihadapkan pada AI super cerdas yang eksploitasi insting purba bertahan hidupnya, karena insting kita adalah pencarian kesenangan instan, ini tidak lagi sebagai perdebatan tentang kontrol diri. Ini adalah perdebatan tentang manipulasi biologis. Karena menyalahkan pengguna dalam skenario ini sama cacatnya dengan menyalahkan korban penipuan hipnotis karena dia mau menyerahkan dompetnya. Atau ada yang bilang, oh TikTok tuh nggak sepenuhnya merusak, kan pengguna tinggal matiin aplikasinya terus letakkan HP-nya gitu. Kalau orang bicara seperti itu, artinya mereka sedang mengabaikan anatomi psikologi manusia. Kontrol diri manusia hanya bisa bekerja jika ada friksi, jika ada gesekan atau titik henti yang alamiah. Di masa lalu, ketika kita membaca buku, ada bab yang
berakhir. Ketika kita menonton TV, ada jeda iklan atau acaranya tamat. Titik henti itulah yang memberikan ruang bagi otak rasional kita untuk bangun dan kita berkata kepada diri kita sendiri, oke, sudah cukup, saatnya untuk tidur. Apa yang dilakukan oleh platform short video seperti TikTok? Mereka dengan sengaja memusnahkan semua titik henti alamiah tersebut. Fitur infinite scroll dan autoplay membuat transisi antar video terjadi dalam sepersekian detik, tanpa mengharuskan pengguna membuat keputusan sadar untuk mengklik video selanjutnya. Jadi aplikasi ini mendesain antar mukanya agar kita masuk ke dalam kondisi trance setengah sadar atau anestesi kognitif. Menuntut seseorang menggunakan self-control pada platform yang secara arsitektural didesain untuk mematikan alarm self-control tersebut adalah satu kemunafikan. Kita tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam labirin tanpa pintu keluar. Lalu ketika ia tersesat, kita menyalahkannya. Itu secara akal tidak masuk di akal gitu. Jadi tidak logis kalau kita menyalahkan pengguna, kamu harus, kalau kamu terus-terusan ya berarti salah kamu gitu. Enggak. Karena sistemnya memang didesain seperti itu. Nah, kalau seandainya ada yang berpendapat jika miliaran orang tiba-tiba mengalami krisis tidur dan penurunan rentang fokus itu murni karena miliaran orang tersebut serentak menjadi pemalas secara bersamaan, masuk lagi ke kesesatan berpikir yang luar biasa naif. Ketika satu kecanduan terjadi pada skala epidemi global, masalahnya tidak lagi terletak pada moralitas individunya, melainkan pada racun. Karena ini skalanya kan bukan lagi Indonesia ya, bahkan epidemi global. Jadi ini adalah satu racun yang memang sengaja disebarkan ke dalam sistem, begitu. Kalau kita bicara di aplikasi TikTok itu sudah ada fitur pengingat waktu dan kontrol orang tua, parent controlling misalkan. Jadi kalau kecanduan itu salah penggunanya, lagi-lagi menyalahkan pengguna ya. Kalau kita bicara soal fitur-fitur itu, fitur-fitur tersebut hanyalah corporate washing. Jadi perusahaan membuat kedok sebagai pencitraan agar mereka itu bisa lolos dari jeratan hukum. Karena ada justifikasinya. Kalau hukum meminta, kenapa kamu gini, enggak, ini kita sudah sediakan fiturnya gitu. Secara arsitektur, fitur pembatasan itu disembunyikan di balik 3 hingga 4 lapis menu pengaturan. Kalau anak-anak informatika mungkin tahu navigasinya. Sementara di layar utamanya fitur infinite scroll dan autoplay terus berjalan tanpa jeda. Jadi logikanya mereka menempatkan fitur termudah di ini karena memang itu yang mereka mau gitu. Sama aja kayak pabrik rokok meletakkan label bahwa rokok itu berbahaya, peringatan kecil di bungkusnya, tapi di dalamnya dia menambahkan jutaan zat adiktif kimiawi yang rasanya tuh kayak permen. Lalu mereka membagikannya secara gratis dan memberikan plester kecil untuk luka tembak, tidak menghapuskan status mereka sebagai penembaknya gitu. Lalu ada yang bilang, kan TikTok banyak konten positif, edukasi dan tips bermanfaat di short video, sehingga kalau algoritma itu ya jangan salahkan ini, ujung-ujung ke pengguna lagi gitu. Asumsikan benar. Bahkan jika pengguna kita adalah siswa teladan yang hanya menonton video fisika atau sejarah di platform tersebut, desain tersebut, aplikasi tersebut, platform tersebut tetap eksploitatif dan memicu brain rot. Mengapa? Karena formatnya menghancurkan esensinya. Mereka mengompresi ilmu pengetahuan kompleks ke dalam video 30 detik yang penuh dengan transisi cepat. Bahkan ada musiknya yang berisik dan subtitles yang berkedip-kedip tidak menciptakan pemahaman yang mendalam. Yang terjadi adalah kita mendapatkan pengetahuan, tapi bukan pengetahuan yang sebenarnya, tapi ilusi pengetahuan. Karena format hiperstimulasi ini merusak kapasitas otak untuk membaca teks panjang atau mendengarkan kuliah 1 jam. Artinya kerusakan kognitif, brain rot tetap terjadi terlepas dari seberapa positif isi videonya itu. Karena racunnya bukan pada kontennya, tapi racunnya adalah desain daripada medium atau medianya. Melanjutkan daripada itu, ketika ada seseorang yang menuntut kontrol diri, mungkin asumsi mereka bahwa pengguna adalah orang dewasa dengan otak yang sempurna.
realitas datanya membuktikan bahwa demografi terbesar dan paling terdampak oleh platform TikTok ini adalah remaja dan anak-anak. Secara medis, prefrontal cortex baru matang sepenuhnya di usia 25 tahun. Mengapa ini penting? Karena platform short video mendesain algoritmanya secara spesifik untuk mengeksploitasi celah biologis ini. Mereka tahu persis bahwa anak usia 13 tahun tidak memiliki rem kognitif untuk melawan lonjakan dopamin dari FYP. Menuntut seorang anak SMP untuk memiliki self-control ketika berhadapan dengan AI yang diciptakan oleh lulusan PhD dari Silicon Valley adalah sebuah pertarungan gladiator yang dimanipulasi sejak awal. Kegagalan ini jelas bukan terjadi pada anak tersebut, tapi kegagalan ini terjadi pada platform yang memang dari awal niatnya mengkapitalisasi biologi manusia yang belum matang secara sempurna. Free will untuk memilih apa yang mereka tonton. Di platform short video, pengguna tidak mengonsumsi konten, tapi algoritma lah yang mengonsumsi pengguna. Desain platform seperti TikTok ini tidak hanya mengeksploitasi penonton, tapi juga kreatornya untuk bisa viral atau sekadar bertahan hidup, monetisasi karena tujuan utamanya adalah uang. Algoritma akan memaksa kreator untuk membuat video yang semakin ekstrim, semakin cepat pemotongannya, fast pace, pokoknya cepat gitu, dan semakin absurd. Sehingga tren brain rotnya ada, brain rot massal kayak tung sahur, karena kreator itu dipaksa untuk tunduk pada dikte algoritma ini, sehingga konten-konten yang dibikinnya akan semakin absurd, semakin tidak ada value-nya, nilainya. Ketersediaan tontonan alternatif yang lambat dan sehat menjadi musnah dari feed pengguna. Pengguna tidak gagal mengontrol diri karena mereka hanyalah orang-orang yang terjebak di dalam sebuah restoran junk food raksasa, di mana semua pintu keluarnya dikunci dan tidak ada menu lain yang disajikan selain makanan yang memang terdengar enak, tapi ujung-ujungnya bisa membuat mereka sakit. Sepanjang apa yang diketahui, ada satu dunia utopis di mana setiap manusia, termasuk anak SMP yang kelelahan, memiliki kekuatan tekad baja bak seorang biksu untuk melawan algoritma bernilai triliunan dolar. Kesesatan terbesarnya adalah mereka memperlakukan aplikasi short video layaknya satu buku cetak di perpustakaan yang bisa ditutup kapan aja. Mereka gagal total atau pura-pura buta terhadap fakta bahwa platform ini adalah senjata neuropsikologis aktif yang sengaja didesain untuk meretas otak kita. Titik clashes-nya dan kenapa metrik logika bahwa TikTok ini menghancurkan semuanya adalah ketika ada orang yang bilang tinggal matiin HP-nya karena manusia itu punya agensi, kita harus evaluasi kenapa kerangka logika seperti ini hancur berantakan dari awal. Ketika kita membedah anatomi platform ini secara saintifik, kita menjelaskan ada fitur infinite scroll, autoplay, dan AI super cerdas, super komputer yang fungsinya layaknya kayak mesin slot kasino untuk membajak sistem dopamin sekaligus mematikan titik henti alamiah. Fakta neurologis ini neurobiologis tidak akan bisa dibantah atau disanggah, dihentikan. Karena sekalipun mereka mencoba, mereka tidak akan bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengaktifkan self control ketika fitur pengaktif kontrol tersebut secara arsitektural memang sengaja dilumpuhkan oleh desain aplikasi. Ketika kita membawa fakta bahwa korteks prefrontal pada anak dan remaja itu belum matang, saya rasa semua yang masih mencari pembenaran akan terdiam kalau kontrol diri adalah syarat mutlak. Lalu bagaimana orang-orang yang menuntut kontrol diri ini mempertanggungjawabkan jutaan remaja yang secara medis belum memiliki rem kognitif tersebut, tapi terus dieksploitasi oleh platform? Sehingga sangat gagal apabila kita membicarakan
TikTok itu tergantung self control kita gitu. Karena menuntut kontrol diri dalam skenario yang tadi disebutkan adalah satu penindasan secara struktural. Bahkan jika ketika fitur peringatan waktu hanyalah jadi pengingat waktu itu kan seolah cuci tangan lah, corporate washing, kosmetik daripada korporat. Dan tombol stopnya itu ada sih ada, tapi disembunyiin di balik 4 lapis menu gitu. Misalkan harus ini baru bisa di stop gitu. Dan diletakkannya bukan di layar utama gitu. Apakah kita bisa melihat itikat baik daripada perusahaan itu? Apakah itu jadi satu indikator? Tidak. Justru itu adalah bukti manipulasi perusahaan bahwa kita itu memang diinginkan untuk tidak stop menonton FYP mereka gitu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, dengan kebanggaan ada konten edukasi di FYP, tapi memang kuncinya adalah bahkan jika kita menonton video rumus matematika selama 3 jam di TikTok, brain rotnya tetap terjadi. Mengapa? Karena yang menghancurkan rentang fokus kita bukan topiknya, melainkan format mediumnya. Stimulasi visual ekstrim, jeda 30 detik, dan transisi kilat yang melatih otak untuk menolak informasi kompleks yang lambat. Sehingga banyak orang yang gagal menyadari bahwa racunnya itu ada pada jarum suntiknya, bukan hanya pada cairannya atau pada kontennya. Saya Reno Farhaniawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.